Hari ini kamu sudah belajar. 耳、雨、 Dan 竹。 3 kanji dasar yang sering muncul dalam kata-kata sederhana. 皆さん、こんにちは。今日はいかがですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょ Pertama, kanji う。耳、 berarti telinga. Asal gambarnya memang seperti bentuk telinga yang disederhanakan. Jadi mudah diingat. Ini benar-benar kanji untuk organ pendengaran. Goresan pertama. Tarik garis mendatar dari kiri ke kanan di bagian atas. Goresan kedua. Tarik garis lurus dari atas ke bawah di sisi kiri. Goresan ketiga. Tarik garis mendatar dari kiri ke kanan di bagian atas. Goresan keempat. Tarik garis mendatar dari kiri ke kanan di bagian tengah. Goresan kelima. Tarik garis mendatar dari kiri ke kanan di bagian tengah. Goresan keenam. Tarik garis lurus dari atas ke bawah di tengah. Bacaan onyomi-nya. じ、 Dan kamu akan lebih sering menemukannya pada kata majemuk seperti 人工内耳、 walau ini sudah agak lebih khusus. Bacaan kunyomi-nya. 耳、 Ini bacaan yang paling dasar dan paling sering dipakai untuk kata sehari-hari. 耳元、 Dibaca. 耳元、 Artinya dekat telinga. Ini kata yang dipakai saat sesuatu berada sangat dekat dengan bagian telinga. 両耳、 Dibaca. 両耳、 Artinya kedua telinga. Awalan. 両、 Berarti dua sisi atau keduanya. 耳の日、 Dibaca. 耳の日、 Artinya hari pendengaran sedunia. Ini contoh kata gabungan yang memakai bentuk kepemilikan. の、耳の遠い、 Dibaca. 耳の遠い、 Artinya kurang pendengaran. Ungkapan ini sering dipakai untuk orang yang sulit mendengar. Kalimatnya. 枯葉、耳が多いです。 Artinya, dia punya telinga yang besar. 枯、 Adalah subjek. Orang yang sedang dibicarakan. 葉、 Adalah partikel topik. Menandai bahwa kita sedang membicarakan dia. 耳、 Adalah bagian yang dibahas, yaitu telinga. が Adalah partikel yang menandai penjelas utama pada kata berikutnya. 多いです。 Adalah predikat. Artinya besar. Tip kecilnya. Jangan bingung antara 耳、 sebagai benda fisik dan kata-kata turunan seperti 耳元、 atau 両耳、 semuanya berpusat pada gagasan telinga. Sekarang kanji 雨、 berarti hujan. Bentuk aslinya menggambarkan tetes hujan yang jatuh dari langit. Jadi kamu bisa membayangkan awan di atas dan titik-titik hujan di bawahnya. Bacaan onyomi-nya. う、 Dan ini sering muncul dalam kata majemuk seperti うご、 bacaan kunyomi-nya. 雨、 Dan kadang juga muncul dalam bentuk awal kata seperti 雨、 atau bacaan khusus seperti サメ、雨上がり、 dibaca. 雨上がり、 Artinya setelah hujan. Ini kata yang sangat alami untuk cuaca sehari-hari. うご、 Dibaca. うご、 Artinya setelah hujan. Ini bacaan onyomi yang lebih formal. 雨間、 Dibaca. 甘い、 Artinya selang hujan. Kata ini dipakai saat hujan berhenti sebentar. 地雨、 Dibaca. 地雨、 Artinya hujan terus-menerus. Ini kata umum untuk hujan yang turun lama. Kalimatnya. 今日は雨です。 Artinya, hari ini hujan. 今日、 Adalah keterangan waktu. は、 Adalah partikel topik. Menandai bahwa kita sedang membicarakan hari ini. 雨、 Adalah subjek atau keadaan utama yang dibicarakan, yaitu hujan. です。 Adalah predikat sopan. Jadi kalimatnya terdengar alami dan lembut. Mudah diingat. Kalau kamu melihat, 雨、 bayangkan titik-titik air turun dari langit di dalam bingkai atasnya. Terakhir, kanji 竹、 berarti bambu. Asal gambarnya berasal dari dua bagian seperti daun atau batang bambu di bagian atas. Lalu disederhanakan menjadi bentuk yang pendek dan rapi. Bacaan onyomi-nya. 地区、 Misalnya pada 地区間、 atau kata gabungan yang lebih formal. Bacaan kunyomi-nya. 竹、 Dan ini yang paling umum untuk benda bambu sehari-hari. 竹かご、 Dibaca. 竹かご、 Artinya keranjang bambu. Ini benda rumah tangga yang mudah dibayangkan. 竹ぼうき、 Dibaca. 竹ぼうき、 Artinya sapu bambu. Kata ini sangat konkret dan mudah dipelajari. 竹やぶ、 Dibaca. 竹やぶ、
artinya rumpun bambu. Kata ini sering dipakai saat bicara tentang tempat. 竹簡、 Dibaca, 竹簡、 artinya bilah bambu untuk menulis. Ini bacaan onyomi yang lebih formal. Kalimatnya, 庭に竹があります。 artinya, di taman ada bambu. 庭 Adalah keterangan tempat. に Adalah partikel lokasi. Menandai tempat keberadaan. 竹 Adalah subjek yang ada di tempat itu. が Adalah partikel subjek. Menandai bahwa bambu itulah yang ada. あります。 Adalah predikat untuk benda hidup tidak bernyawa atau keberadaan sesuatu. Kalau kamu mau membuat kalimat sendiri, pola paling mudah adalah keterangan plus partikel plus subjek plus partikel plus predikat. Jadi kamu bisa bilang tempat, lalu benda atau keadaan yang ada di sana. Hari ini kamu sudah belajar. 耳、雨、 Dan 竹、 tiga kanji dasar yang sering muncul dalam kata-kata sederhana. Ulangi bentuk, bacaan, dan contoh katanya pelan-pelan supaya makin cepat ingat. Sekian pelajaran hari ini. Kalau ada yang kurang tepat atau ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga. Biar nggak ketinggalan pelajaran berikutnya, ya. 見てくれてありがとう。また次回会いましょう。